Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Yuk, buruan kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan umum dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Nah, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaannya juga. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjutnya bagaimana persamaan dan perbedaannya. Kemudian, makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi tersebut, maka makin banyak dan memiliki perbedaan yang makin sedikit. Nah, yang urutan kelompok ini disebut dengan takson. Jadi, takson adalah urutan kelompok makhluk hidup. Oke? Nah, ini urutan takson makhluk hidup. Kalau dari bahasa Latin ada yang namanya regnum, divisio atau phylum, classis, ordo, familia, genus, dan spesies. Ini untuk bahasa Latin. Sedangkan bahasa Indonesianya yaitu adalah regnum, itu adalah artinya dunia. Kemudian divisio itu adalah divisi atau phylum. Classis di sini kelas, ordo bangsa, familia itu adalah suku, genus di sini adalah artinya marga, kemudian spesies artinya jenis. Kalau bahasa Inggrisnya adalah kingdom, division, phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Nah, urutan ini didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, jadi dari atas ke bawah. Kemudian makin ke bawah persamaan cirinya makin khusus, serta perbedaan cirinya makin kecil. Jadi kalau yang paling atas itu misalnya kayak kita tinggal di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan punya macam-macam pulau ya. Nah, punya macam-macam pulau, misalnya kita lebih spesifiknya tinggal di Pulau Jawa. Kemudian Jawanya Jawa mana nih? Jawa Barat. Terus dispesifikkan lagi di Bekasi. Kemudian Bekasi, Kabupaten Bekasi jadi ke Cikarang. Kemudian Cikarang misalnya di sini nih, di daerah Villa Mutiara. Terus masuk ke bloknya lagi, nomor rumahnya gitu. Jadi semakin ke bawah semakin spesifik seperti itu. Jadi yang jenis ini, satu jenis hewan itu memiliki satu nama gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ya lihat. Nah, ini division atau divisi itu untuk takson tumbuhan, sedangkan phylum itu untuk takson hewan. Jadi kan kalau yang tadi di sini kita ada divisi atau phylum kan. Nah, itu ntar di spesifik. Jadi kalau divisi itu untuk tumbuhan, phylum itu untuk hewan. Contohnya, nih kingdomnya itu ada Plantae. Jadi kalau Plantae itu tumbuhan. Nanti kita akan belajar 5 kingdom. Nah, terus divisinya Magnoliophyta. Kemudian kelasnya monokotil. Nah, Plantae itu kan yang nanti ada monokotil sama dikotil kan ya? Pernah tahu kan waktu SD? Nah, ini monokotilnya itu berarti yang Plantae ini monokotil. Kemudian ordonya ini adalah Aricales. Familinya Arecaceae. Nah, kemudian genusnya adalah kokos. Spesiesnya ini C-nya di sini adalah kokosnya. Kemudian di sini Nucifera atau Nucifera. Jadi ini adalah contoh dari kelapa. Nah, ini nama kelapa itu kan nama Indonesia ya. Kemudian kalau bahasa Indonesianya kan kelapa, tapi kalau bahasa Inggris kan coconut. Nah, untuk biar menyeragamkan, kenapa perlu ada kayak gini? Biar seluruh dunia itu kita tahu maksudnya. Jadi kalau orang Rusia, orang Inggris, orang Belanda kalau ngomong kelapa kan nggak ngerti nih. Orang Rusia, orang Inggris. Nah, disamakan bahasanya, yaitu makanya spesies di sini Cocos nucifera gitu. Jadi biar spesifik. Nah, kemudian ada ini kingdomnya Animalia. Nih, kingdomnya Animalia. Filmnya yaitu ada Chordata. Kelasnya itu Mamalia.
Ordonya Carnivora. Familinya ini Felidae. Jenisnya itu adalah Felis dan spesiesnya Feliscatus. Nah, ini contoh dari takson kucing. Nah, nih, kucing namanya keren ya, Feliscatus. Nah, Felis ini adalah jenis kucing, Catusnya itu tergantung jenis kucingnya. Jadi gitu. Nah, bisa terlihat di sini kalau yang divisi itu adalah takson tumbuhan, kalau filum itu untuk takson hewan gitu. Oke. Nah, ini klasifikasi menurut Robert H. Whittaker. Beliau mengelompokkan menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, dan kingdom Plantae. Oke. Nah, yang pertama kita belajar kingdom Monera dulu, yaitu Monera itu tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Kemudian bersifat uniseluler atau sel tunggal, berkembang biak dengan cara membelah diri, tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi kingdom Monera ini tidak dapat berfotosintesis atau bisa dibilang dia heterotrof. Contoh dari kingdom Monera itu adalah bakteri alga hijau biru itu namanya Cyanobacteria. Nah, ini oke, ini kingdom Monera. Nah, kemudian masuk ke kingdom Protista. Kingdom Protista ini memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, uniseluler atau multiseluler. Jadi maksudnya dia ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Terus hidupnya itu berkoloni. Berkoloni itu artinya berkumpul atau berkelompok, seperti itu. Nah, kingdom Protista ini juga memiliki macam-macamnya. Itu ada 3. Yang pertama, Protista mirip hewan. Nah, Protista mirip hewan ini sering kita kenal, itu adalah namanya protozoa. Protozoa berarti Protista mirip hewan, tapi bukan hewan karena dia punya kingdomnya sendiri, yaitu Protista. Nah, ini tersusun atas satu sel, berukuran kecil dan hidup bebas. Nah, Protista mirip hewan ini terbagi menjadi 4, yaitu ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Di sini dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Jadi Rhizopoda itu memiliki alat gerak kaki semu. Contohnya Amoeba proteus. Kemudian Flagellata atau alat geraknya berupa cambuk. Itu contohnya Trypanosoma gambiens. Kemudian Ciliata, alat geraknya berupa bulu getar. Contohnya Paramecium. Dan Sporozoa, dia tidak memiliki alat gerak, yaitu contohnya Plasmodium malariae. Oke, kemudian yang kedua, Protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, nih, Protista mirip tumbuhan tapi bukan tumbuhan, itu namanya alga. Kalau yang tadi, yang Monera, tadi ada alga hijau biru ya, namanya Cyanobacteria. Kalau ini temennya lagi, tapi beda kingdom. Nah, di sini meliputi semua jenis alga atau ganggang kecuali alga hijau biru yang tadi ya, karena alga hijau biru itu termasuk kingdom Monera. Ditemukan di air tawar, air laut, dan tempat lembab. Nah, Protista mirip tumbuhan ini atau biasa kita sebut alga, itu bersifat multiseluler yang makroskopis. Nah, contohnya itu ada alga hijau, Chlorophyta, alga keemasan, Chrysophyta, alga pirang atau coklat, Phaeophyta, alga merah, Rhodophyta, alga api, Pyrophyta, dan Euglonophyta gitu. Kemudian yang ketiga ada Protista mirip jamur. Walaupun dia ini mirip jamur tapi bukan jamur, bukan kingdomnya jamur, karena jamur sendiri juga mempunyai kingdom, dia hanya mirip. Nah, ini tidak dimasukkan ke kingdom jamur atau kingdom fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Ini contohnya nih, dibagi menjadi 2, ada Myxomycota dan Oomycota gitu. Pada video kali ini kita hanya membahas 2 dulu ya, 2 kingdom. Oke, untuk selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap makan makanan sehat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.